Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tidak terasa sekarang puasa sudah 7 atau 6 hari kita lalui. Mudah-mudahan puasa kita bernilai di sisi Allah. Memang kita tidak makan dan kita memang tidak minum. Secara hukum kita tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Tapi bisa jadi kita melakukan pembatal pahala. Makanya Nabi mengatakan rubba shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tidak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus saja. Makanya kita memang harus betul-betul menjaga. Salah satunya jangan sampai kita memakan itu harta haram. Baik itu haram secara zat, seperti misalnya yang barang-barang haram, makan babi, itu enggak mungkin ya kan? Atau cara mendapatkannya yang haram. Makanya jamaah yang dimuliakan dalam jual beli itu kalau memang benar, maka dia mabrur, ada keberkahan dalam jual beli. Dan jual beli adalah termasuk di antara yang para sahabat Rasulullah lakukan di zamannya. Karena zaman dulu paling tidak mereka itu dalam mencari nafkah 3. 1 berdagang, 2 mengembala, 3 bercocok tanam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam jual beli pula Nabi mengatakan itu dalam jual beli itu setan datang biasanya. Meskipun sekarang setan dibelenggu, cuman setan lain lagi nih sebenarnya nih. Jadi setan bisa hadir di situ. Makanya dianjurkan kita banyak sedekah. Tapi jangan nanti kita jual yang haram, nanti bersih pakai sedekah. Itu enggak bisa juga. Yang mana tahu ada hal-hal yang kita tidak sadar, maka dianjurkan sedekah. Bukan sengaja sadar lalu nanti pakai sedekah zakat aja, enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, di akhir zaman, di zaman kita ini kan akhir zaman nih, la ya'tiyanna zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal bihalalin aw biharamin. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana orang tidak perhatian lagi harta yang dicarinya, dari yang halalkah atau yang haram terserah, yang penting dapat duit. Makanya ada kalimat yang itu sangat merusak. Yang haram aja payah, apalagi yang halal, kata dia. Kalau itu isi otak dia, ya payah memang. Tapi kalau orang yang halal itu mudah, yang haram itu jauhkanlah dan susah, maka Allah akan mudahkan yang mencari yang halal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jamaah mengatakan, tidaklah ada satu daging yang tumbuh dari tubuh kita dari yang haram, mesti neraka tempatnya. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya mengambil hak orang lain yang itu bukan hak kita. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ladzina ya'kuluna, dalam Al-Qur'an Allah katakan, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, man akhadha shibran minal ardi, siapa yang mengambil sejengkal saja tanah zulman secara zalim, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i ardin, maka dia akan dikalungkan dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Jadi siapa yang mengambil sejengkal tanah orang yang bukan tanah dia, maka besok di hari kiamat 7 lapis bumi ini dikalungkan ke leher dia. Itulah di antara ancaman-ancaman. Kemudian Nabi mengatakan dalam satu hadis pula, ijtanibu sam'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Dari 7 hal itu Nabi kita mengatakan, aklur riba, memakan riba, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Jadi jamaah, terkait masalah harta kita hati-hati. Jangan sampai kita berdagang tapi ternyata kita nanti malah masuk ke dalam neraka. Atau terkait dengan transaksi jual beli, transaksi keuangan, hati-hati. Di antara hal-hal
yang hari ini banyak dipraktekkan di antara kaum muslimin, yang itu termasuk memakan harta orang lain adalah: satu, tidak bekerja sebagaimana dengan jam kerja yang telah disepakati. Misalnya kita PNS, masuk jam setengah 8, pulang jam 5. Kita masuk jam 8 atau pulang sebelum jadwal pulang. Ini dosa dia nih. Berarti gaji dia yang sisa dilalaikannya haram. Harusnya dipotong gajinya nih. Makanya dia harus minta maaf kepada kepalanya, minta diikhlaskan atau dipotong gaji. Kalau tidak, maka selain dari yang jadwal dia lakukan, dia dosa dan hukumnya haram. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat di atas syarat-syarat kesepakatan mereka. Kerja juga begitu. Kalau kita kerja mainnya jam-jaman, ya kan? Masuk jam sekian, keluar jam sekian. Di sela-sela itu main-main kita. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yang menggaji kita. Maka dosa. Gaji kita itu ada yang haram berarti nanti itu. Jamaah yang dimuliakan. Ini banyak yang begini-begini di antara kita nih. Maka kalau tidak berani main-main jam, main kerja aja. Berapa kerja, segitu digaji. Kan begitu. Cuman resikonya kalau tidak kerja, nggak dapat gaji. Cuman kalau main jam-jaman bulanan berarti gajinya kan? Sebulan, sehari sekian, kali sepekan, kali 1 bulan. Nanti gaji sekian. Kalau dilalaikannya di situ, maka dia kena dalam praktek-praktek yang diharamkan. Ini peringatan bagi saya, bagi kita semua. Mungkin bisa jadi yang kita guru, yang ngajar di pesantren, yang ngajar di sekolah-sekolah negeri, ini bisa masuk dalam hal ini. Makanya selalu kita maksimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati, jangan sampai kita sia-siakan, kita lalaikan. Gajinya tetap, sementara kerjanya dikurangi. Jamaah yang dimuliakan, itu yang pertama di antara poin-poin yang itu termasuk kategori mengambil hak orang lain. Yang kedua, memposisikan diri sebagai wakil, lalu mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan dari yang mewakilkan. Misalnya begini Pak, ini dalam jual beli nih ya. Si A minta tolong ke si B, kita yang si B. Kawan kita minta tolong sama kita, tolong belikan satu barang. Kita kan wakil dia, harganya 10 juta. Kita kan wakil dia, kecuali dia beli sama kita, itu lain lagi. Kita wakil dia, dia minta tolong. Bukan dalam jual beli ini, tolong belikan di situ ya, kata dia. Harganya misalnya, tidak usahlah 10 juta, 100 ribu. Lalu kita bilang sama dia, harganya 120.000. Bohong kita berarti kan? Dipikirnya harganya sebagaimana di toko yang harga 100.000 yang kita bilang, padahal tidak. Kita nggak ngasih tahu. Kita cuman bohong aja. Kita bilang harganya 120.000. Padahal kita belinya 100.000. Kita ambil untung 20.000. Sementara posisi kita wakil dia karena dia minta tolong sama kita. Makanya jelas-jelas ini akadnya jual beli atau akadnya minta tolong. Kalau akadnya minta tolong berarti kita wakil. Dia minta tolong sama kita, tolong belikan ini. Berapa harganya nanti saya ganti. Lalu karena kita berpikirnya yang penting duit, kita lebihkan harga dengan tanpa ngasih tahu harga asli. Ini hukumnya haram. Ada enggak Pak kayak gitu tuh? Kalau memang jual beli nggak apa-apa, ambil untung. Saya pesan ini ya. Tolong nanti saya beli aja sama kamu. Terserah kita lah. Kita beli 100, kita aja 120. Akadnya jual beli. Itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia cuman kita mewakili dia, lalu kita naikkan harga tanpa sepengetahuan dia, itu dosa. Atau bisa saja saya beli 100.000. Tentu dia mikir juga, nih kayaknya perlu dikasih imbalan tambahan lah. Kan dia capek beli. Jelas, gitu kan. Kalau enggak, ya udah berarti kan pahala. Jamaah yang dimuliakan, itu yang kedua. Saya mencepat aja. Yang ketiga, di antara dosa yang hari ini banyak dipraktekkan, yaitu berhutang dan tidak mau bayar. Ini bahaya sekali nih. Mau sebanyak apapun amal Bapak, mau haji berkali-kali pun, mau umroh berkali-kali pun, kalau ada utang kita 1.000 sama orang, nggak bisa masuk surga. Hutang bayar dulu. Di depan pintu surga bertahan dia. Bahkan dalam satu hadis, siapa yang punya hutang, sengaja dia nggak mau bayar hutang, mati dalam keadaan pencuri. Sarikon, kata Nabi, pencuri. Ini yang biasa-biasa kita di pasar nih kan, hutang menghutang nih biasa nih Pak. Semua orang berhutang, yang kaya, yang miskin, semua berhutang. Hati-hati dengan hutang. Makanya satu-satunya ayat dalam Quran yang paling panjang, satu ayat,
full satu halaman ayat tentang hutang, bukan tentang sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ada hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati tertentu, tulis biar tidak lupa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutang. Kan pernah juga kita sampaikan bab hutang di sini agak panjang ya. Itu kan pernah itu ada sahabat meninggal, keluarganya minta disolatkan sama Nabi. Yang ditanya sama Nabi, dia punya hutang, hendak disolatkan. Yang kedua datang lagi, dia punya hutang, punya. Terus ada duit untuk bayar nanti warisan dia, ada. Akhirnya disolatkan. Yang ketiga nggak ada. Akhirnya Nabi tidak mau solatkan. Akhirnya ada orang kaya, ya Rasulullah, biar saya yang bayar hutangnya, tapi tolong solatkan dia. Nah, baru mau Nabi menyolatkan. Jadi kata Nabi, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu an. Wa man akhadha yuridu itlafa atlafahu Allah. Kata Nabi, siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya berhutang kan gitu. Nah, kemudian dia ada bermaksud untuk bayar hutang, maka Allah mudahkan dia bayar hutang. Tapi siapa yang mengambil harta orang, kemudian dia nggak mau bayar hutang, maka Allah akan hancurkan dia. Makanya orang-orang yang nggak mau bayar hutang hancur terakhir. Allah susahkan hidupnya, Allah payahkan keluarganya, duitnya banyak tapi nggak mau bayar hutang. Sekarang nih lagi rame-ramenya nih, kalau minjam begini, pas nanti balik yang minjamkan begini, gimana ini teorinya nih? Ngamuk-ngamuk pula dia sama orang. Dan dalam hutang ini terbuka riba. Kita beli Honda ke dealer misalnya. Tapi transaksi kita bukan sama dealer sebenarnya. Sama pihak asuransi. Itu riba itu. Nggak boleh, haram hukumnya. Makanya kalau hutang aja. Dan hutang pun nggak boleh digandakan. Kul qardin jara manfa'ah fahuwa riba. Ya, sesuatu hutang kalau dia menghasilkan untung maka itu riba. Kita berutang sama orang, telat kita bayar, didenda, haram, riba. Kalau bekerja di situ keluar, tidak ada baiknya hidup kayak gitu kita. Hidup susah. Kata Allah dalam Quran, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanul mas. Orang yang makan harta riba, orang ini kesurupan ini. Maka cobalah lihat orang yang bergelimang dengan harta riba. Itu kayak orang error mereka tuh. Saya banyak melihat kayak gitu. Gayanya memang berdasi, pakai baju necis. Makanya Bapak Ibu jangan bangga kalau anak kerja di tempat-tempat riba. Khawatirlah. Sebagaimana ada kisah di Jakarta, seorang bapak, dia ini soleh nampaknya. Berjamaah ke masjid. Bahkan dia muazin. Belum azan dah datang. Namanya dia muazin. Kalau datang dia belakangan, tidak bisa dia azan. Kan begitu? Habis itu dia sering puasa Senin Kamis, sering undang anak yatim fakir miskin makan ke rumah dia. Ketika dia meninggal, di hari yang sama ada pula orang meninggal. 2 orang meninggal di hari itu dikuburkan di tempat yang sama. Bapak yang soleh nih tadi, kuburannya kan di sini. Orang yang meninggal yang lain, kuburannya di sini. Rupanya bapak ini salah masuk kuburan, ke sini dia masuk. Yang salah siapa? Keluarga yang ngantarin dia lah. Dia udah meninggal, mana pula salah dia kan? Keluarganya salah masuk ke sini. Harusnya kan sini. Keluarga yang B protes. Ini kuburan keluarga kami. Kami tidak mau. Udahlah Pak, situ aja lah kuburkan. Tidak bisa. Bongkar. Dibongkar. Pas dibongkar, udah terbakar-bakar dia. Heran orang. Bapak ini rajin ke masjid. Berjamaah. Muazin. Puasa Senin Kamis. Rupanya dia kerjanya di tempat-tempat riba. Bang, riba. Tuh kena azab tuh. Belum apa-apa udah kayak gitu ya. Ternyata jamaah yang dimuliakan, dosa riba sangat besar. Nah, riba itu salah satu diantaranya itu lewat kredit-kredit ini. Jual beli kredit boleh, tapi kalau dia nanti ada riba, itu yang diharamkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kembali. Orang yang punya hutang, sengaja nggak mau bayar hutang, orang ini, Allah akan susahkan hidupnya. Kalau dia semangat bayar hutang, Allah akan mudahkan dia bayar hutang. Dalam satu riwayat dikisahkan, ada kata dalam satu hadis, Nabi pernah turun wahyu kepada dia. Ketika itu sahabat melihat Nabi ketika turun wahyu itu sangat berat. Sampai Nabi mengucapkan subhanallah, subhanallah memegang dahinya. Sahabat heran, apa ini wahyu yang turun ke Nabi. Pada malam hari sahabat tidak tidur karena bingung apa yang turun ke Nabi. Hadis yang Allah sampaikan. Ternyata kata Nabi, kalau ada seseorang, dia berjihad, mati syahid, membela agama.
Mati, hidup lagi, mati syahid lagi, mati, hidup lagi, mati syahid lagi. Berkali-kali mati syahid. Itu luar biasa mati syahid itu pahalanya. Kalau dia nggak bayar hutang, nggak akan masuk surga. Apalagi cuman mati di atas kasur. Itu lebih susah lagi nanti kan. Orang mati syahid tidak bisa bayarkan hutangnya. Makanya jemaah, di antara dosa-dosa kita hari ini adalah sengaja melambat-lambatkan bayar hutang dan sengaja nggak mau bayar hutang. Kalau bapak ternyata sengaja tidak mau bayar hutang kan zolim. Dan bapak mati dalam keadaan bisa saja su'ul khatimah kalau memang berniat tidak mau bayar hutang. Nanti kita lanjutkan lagi asar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.